Shalom. Perkenalkan, nama saya Reman Lubis, SPM 2205. Di sini saya akan mempraktikkan atau video jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya akan membuat satu kondisi. Ya, di sini saya akan memanggil beberapa PC. Saya di sini menggunakan PC. Langsung saja. Saya menggunakan aplikasi ya teman-teman. Kita rapikan. Dan di sini saya juga menggunakan satu server saja. Saya gunakan ini. Lalu saya di sini memanggil hub 2. Saya gunakan 2 hub. Ini saya menghubungkan terlebih dahulu antar PC kepada hub 0, PC 0 ke hub 0 dengan menggunakan kabel seperti hubungkan terpilih dengan hub. Hub 1 hubungkan dengan PC 4 dan menggunakan kabel yang sama seperti itu. Antara hub 0 dan hub 1 kita gunakan dengan kabel cross. Setelah ini kita terlebih dahulu akan memberikan keterangan terlebih dahulu antar PC. Kita buat IP address-nya. Gunakan di sini. Address-nya 192.168.1.1 255.255.255.0. Sama saja, ini kita copy saja, lalu kita ini. Nah, di sini yang kita ubah 192.168.1.254. Nah, kalau kita rapikan saja sedikit. Setelah kita memberikan keterangannya, jangan lupa teman-teman untuk membuat IP address-nya pada PC kita. Klik pada PC-nya, kita ke desktop. Di sini ada bagiannya IP configuration. So, IP address-nya kita isi sesuai dengan keterangan yang kita tentukan tadi, kita buat tadi 192.168.1.1. Ini kita samakan saja. Lalu di sini juga kita isi sama saja seperti yang tadi, sesuai dengan IP yang sudah kita buat tadi 192.168.1.254. Sudah sama. Nah, di sini kita akan membuat, teman-teman lihat di bawah kanan bawah ada sini real time, dan kita di sini buat simulation. Nah, teman-teman, gunanya nanti kita di sini simulation, ini kita akan menjalankan situasi dari envelope atau paket yang kita letakkan pada PC atau server yang akan kita lakukan. Yaitu kita akan memanggil add simple PDU atau envelope paket yang akan kita gunakan ke PC. Kita klik saja, lalu kita letakkan di PC 0, dan kita akan mengarahkan di server 0 karena kita sudah membuat IP address-nya. Kalau teman-teman tidak mempunyai IP address-nya,
sudah mengisi IP address pada server atau PC, itu tidak akan jalan, teman-teman. Kalau teman-teman kita praktekkan saja, coba ya. Di sini tadi kan tidak jalan, ini sudah kita letakkan. Nah, dia tidak bisa karena dia tidak memiliki IP address. Oke, kita letakkan saja di server. Nah, kalau seperti ini dia double, teman-teman bisa lihat di sini ada tanda panah kecil. Nah, kita delete saja, hapus saja. Lalu kita klik lagi laptopnya. Ini lalu kita jalankan dengan menggunakan capture-nya. Kita di sini capture-nya gunanya untuk kita klik satu-satu agar kita tahu kondisinya gimana berjalannya encrypt tadi atau paket tadi menuju ke server yang kita tuju. Oke, kita klik ya teman-teman. Oke. Nah, dia berjalan encrypt-nya ke hub 0. Nah, dari hub 0 menuju ke hub 1. Di sini teman-teman dapat melihat antar PC dari PC 0 ke hub 1, setelah dari hub 1 ke hub 0 dengan menuju ke hub 1, dia encrypt-nya menyebar atau berjalan ke semua PC yang ada di sini. Tetapi memiliki ada tanda silang. Itu kenapa? Itu tandanya encrypt ini menuju ke semua PC, tapi silang merah itu menandakan bahwa kalau itu tidak tujuan yang diarahkan. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tekan lagi. Nah, otomatis pada saat tahap 1 menuju server 0, dia akan menyebar lagi ke PC 4 dan PC 5. Memiliki tanda silang merah. Tandanya itu tidak tujuan dari encrypt atau paket yang kita tuju tadi. Setelah itu kita klik lagi. Kita klik lagi, sebar lagi dia, kita klik lagi. Nah, bedanya kalau dia memang tujuan dari envelope atau paket itu, dia akan memiliki tanda checklist. Tandanya di sini successful, teman-teman. Lalu kita di sini saya akan mengubah. Di sini kita menggunakan hub. Sekarang kita akan menggunakan switch. Teman-teman, kita di sini menggunakan switch. Kita ubah. Ini kita hapus saja dulu. Nah, di sini akan kita ubah hubnya dengan switch. Dulu kita hapus saja ini hubnya. Lalu kita pergi mengambil switch. Saya menggunakan 2960 ya teman-teman. Oke, kita coba switchnya. Ini kita hubungkan kembali menggunakan kabel tertentu. Kita hubungkan antar switch dengan PC teman-teman. Antar switch kita akan menghubungkan dengan kabel cross. Itu kita tunggu sampai semuanya hijau ya.
sini kita akan melihat apa perbedaannya pada saat kita menggunakan hub dan menggunakan switch. Kita dapat membedakan. Oke, langsung saja kita pergi ke simulation-nya. Lalu kita tunggu ya teman-teman sampai dia hijau semua. Nah, setelah semua hijau aktif, lalu kita pergi ke network-nya, kami koneknya di PC0 dan di server 0. Setelah itu kita jalankan. Lagi. Nah, sini apa bedanya teman-teman? Nah, kalau kita tadi menggunakan hub, dia network-nya akan menyebar walaupun tidak sesuai dengan tujuan yang kita tuju. Tapi kalau dia menggunakan switch, dia hanya ke tempat tujuannya saja. Jadi dia tidak menyebar ke semua PC. Dan kalau kita lihat di sini, kita klik pada network-nya. Nah, di sini hanya terdapat 2 lapis atau 2 layar. Kalau kita jalankan lagi, pasti di sini teman-teman kita ada terdapat 3 lapis, ada 3 layar. Nah, 3 layar, 3 lapis. Kalau kita jalankan lagi, sama saja, otomatis di sini akan 2 layar. 2 layar. Jalankan lagi, juga 2 layar nanti. Kalau kita lihat ya, 2 layar juga. Kita jalankan lagi. Sini sudah successful. Sebenarnya di sini pasti terdapat 3 layar. Teman-teman ya, sudah successful. Nah, di sini saya juga membuat satu situasi seperti teman-teman. Saya sudah membuat gambarannya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita akan menggunakan 9 PC dan 1 switch. Teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Nah, saya di sini menggunakan ada 9 PC. Ambil PC, tekan. Oke. Nah, lalu kita rapikan saja teman-teman ya, kan setelah itu saya akan memanggil satu switch. Oke. Kita hubungkan dengan kabel struktur. Hubungkan. Coba. Oke. Hubungkan. Sampai semua kabel dan fuse-nya terhubung pada CPU ya teman-teman. Selesai. Sini kita buat keterangan. Kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Kita copy saja. Kita angkat. Pindahkan. Lagi ya. Nah,
Oke, itu saya rapikan, ini saya ganti 2, saya rapikan, ini saya ganti 3, ini pas, ini saya ganti 2, ini 3, ya pas teman-teman. Saya juga saya ganti dengan 192.168.1.2, 3 saya ganti. Setelah seperti ini teman-teman, kita akan mengatur switch-nya sebagai virtual LAN-nya. Kalau kita tidak mengaturnya, maka IP yang kita input pada PC tidak akan konflik ya teman-teman. Jadi di sini akan kita atur. Terlebih dahulu kita akan control dulu, akan kita buat satu kondisinya. Setelah itu kita akan mengisi semua address PC dengan IP yang kita sudah terapkan di sini, yang kita buat tadi. Kita sesuaikan, kita ke desktop, langsung kita isi. Kita angkat lagi yang tadi teman-teman ya. Nah, kita biarkan saja. Semua pastikan semua PC sudah kita membuat IP address-nya teman-teman. Oke. Kita pastikan semua IP address sudah kita buat pada semua PC yang akan kita tekan. Oke. Oh gini, kenapa ini tidak bisa? Karena IP address tidak boleh sama. Nah, gimana cara untuk mengatasinya? Kita tadi yang seperti saya bilang tadi, kita akan mengubah switch menjadi virtual LAN. Klik pada switch-nya teman-teman, kita klik. Lalu di sini ada config. Lalu kita pergi ke VLAN database. Nah, teman-teman dapat mengisi di VLAN number-nya. Ini kita buat 101. Di sini kita buat lab 1. Kita add. Lalu di sini 202. Ini lab 2. Kita add lagi. Di sini 303. Ini lab 3. Kita add. Nah, di sini dapat teman-teman dapat mengubah. Di sini ada first earth 01. Jadi di sini kita buat di VLAN-nya ini lab 1. Ini lab 1 juga. Kita checklist saja. Ini lab 1. Ini lab 2 ya teman-teman. Ini lab 2 juga. Ini lab 2 juga. Nah, ini lab 3. Lab 3. Lab 3. Ini lab 3. Oke. Ini kita close saja. Otomatis dia akan
Bisa, karena sudah kita switchnya kita ganti sudah menjadi virtual LAN. Jadi kita pindah ya teman-teman, coba bisa tidak? Nah, otomatis bisa kan teman-teman? Selanjutnya juga ini kita isi. Ini kita ganti 2. Oke. Kita ganti 3. Juga kasih ini sama di desktop. Ini kita ganti 2. Ini desktop, IP configuration, IP address. Nah, di sini kita 192.168.1.3. Teman-teman semua. Oke, setelah ini semua sudah kita isi semua PC dengan IP address-nya masing-masing dan semua lampu sudah hijau, kita pergi ke simulation-nya teman-teman. Ini kita munculkan aja langsung. Oke. Nah, kita pergi ke add simple PDU-nya. Paket atau envelope-nya kita arahkan ke PC 0 menuju ke PC 2. Kalau teman-teman ini masih ada, kita hapus saja. Kita ulang lagi, kita panggil envelope-nya, kita tuju dari PC 0 ke PC 2. Oke. Coba kita jalankan ya teman-teman. Dia menuju. Di sini masih in progress ya teman-teman. Lagi di full successful ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita buat dari PC 1 ke PC 6 atau dari PC 6 ke PC 1? Apakah dia dapat menerima? Ya teman-teman, kita coba ya. Kita panggil lagi slotnya dari PC 6 menuju ke PC 1. Apakah bisa? Kita lihat ada kesalahan. Oh, ini ada kesalahan ya teman-teman. Kita saja kita delete. Coba dari PC 1 ke 6. Ya. Ini berarti teman ya, coba kita pergi lagi ke envelope-nya dari PC 2 ke PC 6. Nah, apakah ini dari PC 2 ke PC 6 dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang kita arahkan? Kita buktikannya teman-teman ya semua. Kita klik pada capture-nya, jalankan apakah dia menuju ke PC 6. Nah, ternyata tidak teman-teman. Mengapa demikian? Karena dari PC 2 di lab 1 tidak menganggap kalau di PC 6 lab 3 adalah sebagai membernya teman-teman. Jadi dia tidak bisa, dia menolak karena tidak membernya. Jadi kalau kita arahkan lagi, dia sukses. Ya teman-teman semua. Baik, ini saya akan melanjutkan. Nah, di sini saya akan membuat ini, di mana saya di sini ya sama seperti kondisi yang kedua tadi yang kita lakukan. Saja di sini saya akan menambah satu router. Nah, kita di sini saya akan memerlukan 6 PC. Nah, itu
saya bisa memerlukan satu server. Ini saya di sini akan menggunakan switch. Saya akan menggunakan 2 switch. Oke. Ini saya akan menghubungkan dengan kabel breakthrough. Saya hubungkan kabel switch. Dan kita hubungkan. Di sini saya akan memanggil satu router. Saya hubungkan dengan kabel breakthrough. Nah, di sini kita akan menggunakan gigabit ya, gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini bisa. Jadi kita memilih 0/0. Enggak, sama. Nah, otomatis dia tinggal 0/1. Sebelumnya di sini kita membuat keterangan terlebih dahulu. Membuat IP address-nya kita gunakan 192.168.1.1 ya. Di sini saya menggunakan, hanya di sini kita ubah dia 172.168.1.254. Oke. Itu kita masukkan ke PC-nya, IP address-nya, desktop, IP configuration, address-nya 192.168.1.1. Kita tambahkan saja. Di server 0-nya kita buat juga desktop, IP configuration, IP address-nya 172. Harus kita samakan ya teman-teman, sama yang kita tadi keterangan 172.168.1.254. Oke, setelah itu kita ini mengapa masih merah? Karena kita akan mengaturnya, kita klik pada router, kita config, dan di sini kita melihat ada gigabit Ethernet 0/0. Ini bagian yang sebelah kiri.
Kita klik. Nah, di sini kita akan mengatur IP address-nya, dan di sini kita akan meng-on-kan terlebih dahulu, dan kita atur IP address-nya. Kita buat 192.168.1.2. Nah, ini otomatis. Nah, dan ini kita copy. Kita copy agar ini kita masukkan ke dalam PC 0-nya untuk gateway-nya. Oke, kita copy, kita masukkan. Nah, itu gateway-nya di PC 0. Setelah itu, untuk yang bagian sebelah kanan, kita ke gigabit 0/1. Sama saja seperti yang tadi, kita on-kan terlebih dahulu. IP address-nya sama seperti 172.168.1.254. Dan di sini otomatis kita buat, dan ini kita copy lagi, kita masukkan di error ya. Ini oke, mengapa error? Karena kita ada salah mengisi IP address di server 0-nya. Di sini kita ganti, kita menggunakan 172.168.10, bukan .1.10. Oke, ini kita ubah 172.168.10. Oke, dan kita atur lagi. Ini 10. Jadi ini 172.168.10.253 karena dia tidak boleh sama dengan IP address di server 0-nya ya teman-teman. Ini kita copy. Oke, kita letakkan di gateway-nya. Nah, agar kita mengetahui kalau sukses, kita tes ping terlebih dahulu. Ping 172.168.10.254. Maka sukses. Baik, dia sudah bisa ya teman-teman, sukses. Buat saja. Nah, sekarang kita bermain di simulation ya teman-teman. Kita ambil add simple PDU-nya, kita klik, kita arahkan di PC 0 menuju server. Nah, di sini kita bisa lihat sepertinya. Nah, lalu kita langsung ke capture-nya, kita klik, ada berpindah dari PC 0 pindah ke switch 0 ya teman-teman. Kita klik lagi. Nah, teman-teman dapat melihat di endpoint-nya, jangan di routernya. Kita lihat. Nah, di sini terdapat memiliki 3 lapis atau 3 layer. Di sini juga di sebelah kanan juga kita melihat ada 3 layer dan memiliki kode yang berbeda, teman. Nah, kita klik lagi. Nah, di sini masih in progress ya teman-teman. Kita klik lagi.
lagi, kita klik lagi, apakah dia sudah sukses. Ini kita tanda tentang, kita lihat sini ya, di sini sudah successful. Sekian hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih.